كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Akhwal fillah azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Taisir Karimir Rahman. Masuk ayat yang ke-97 Surah At-Taubah. Qala Allah Ta'ala Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulih wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-A'rab, orang-orang Badui, lebih dahsyat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui batasan-batasan hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wa qala ta'ala wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghrama wa yatarabbasu bikumud dawa'ir 'alaihim da'iratus saw wallahu sami'un 'alim. Dan di antara orang-orang Badui ada yang memandang apa yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kerugian. Dan dia menunggu, menanti-nanti musibah menimpa kalian. Alaihim dairatus saw. Padahal bagi mereka musibah yang jelek untuk mereka. Wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Qala Syekh rahimahullah ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayat, yaqulu ta'ala al-a'rab wa hum sukkanul badiyah wal barari. A'rab, orang Badui, mereka adalah orang-orang yang tinggal di pedalaman dan padang pasir. Ada Arabun, ada A'rab. Kalau Arabun, orang Arab. Arabun. Tapi kalau pakai A'rab, artinya orang Badui. Nah, orang pedalaman yang tinggal di pedalaman, tinggal di padang pasir. Biasanya orang-orang Arab itu watak-wataknya keras. Nah, dan Allah katakan asaddu kufra wa nifaqa. Orang-orang Badui itu lebih dahsyat kekafiran dan kemunafikannya. Nah, minal hadiratil ladina fihim kufru wa nifaq, dibandingkan dengan orang-orang kota yang pada mereka ada kekafiran dan kemunafikan. Kekafiran dan kemunafikan yang ada di pedalaman lebih dahsyat dibandingkan dengan kekafiran dan kemunafikan yang ada pada orang-orang kota. Nah, wadhalika li asbabin katsirah, yang demikian itu dikarenakan sebab-sebab yang banyak. Apa sebabnya? Kemunafikan, kekafiran yang ada pada orang-orang Badui lebih dahsyat dibandingkan dengan orang-orang yang berada di perkotaan. Minha, di antara sebab-sebabnya,
annahum ba'iduna an ma'rifati syara'i'id diniyah. Dikarenakan mereka jauh dari mengetahui syariat-syariat agama. Ya. Di pedalaman, di pelosok. Tidak paham dengan syariat-syariat agama. Wal a'mali wal ahkam. Mereka pun jauh dari mengetahui amalan-amalan dan hukum-hukum. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW, di antara contohnya tentang datangnya seorang badui. Ya. Datang ke masjid. Ternyata yang dia lakukan di masjid apa? Kencing di masjid. Orang badui. Nah, tidak tahu bagaimana kehormatan masjid. Bagaimana adab-adab ketika masuk masjid. Dikarenakan jauhnya dari ilmu. Jauh pula daripada hukum-hukum dan syariat-syariat. Masuk masjid kemudian kencing di salah satu penjuru masjid. Ya, ini orang badui. Nah, sampai para sahabat marah ketika itu. Ingin menghentikan. Tapi Nabi SAW mengatakan, jangan, biarkan sampai selesai. Ya, khawatir. Kalau dihentikan ketika itu, dia akan lari-lari di masjid. Ya, kemudian tercecer air kencingnya di semua tempat di masjid. Atau khawatir kalau dihentikan ketika itu, bisa menimbulkan penyakit. Sehingga dengan hikmahnya Nabi SAW setelah dia selesai menunaikan hajahnya, ya, nasihati oleh Nabi SAW bahwasanya masjid ini ya, untuk sholat, untuk qiraatul Quran, ya, tidak boleh ada di dalamnya kotoran, najis dan semisalnya. Dengan hikmah Rasulullah SAW menasihatinya. Nah, fahum ahra wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Sehingga mereka lebih wajar, ya, tidak mengetahui hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya. Dikatakan jauhnya dari peradaban. Ya. Tidak mengetahui syariat-syariat agama ini. Min usulil iman, baik berupa pokok-pokok keimanan, wa ahkamil awamiri wan nawahi, hukum-hukum berkaitan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Ya. Mereka tidak mengetahuinya. Kenapa dikatakan tadi jauh dari peradaban? Nah, tempat mereka pun jauh dari mengetahui syariat-syariat agama ini. Nah, bikhilafil hadirah, fa innahum aqrabu li an ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Berbeda dengan al-hadirah, ya, orang kota. Nah, orang yang hidupnya bukan di pedalaman. Mereka lebih dekat untuk mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Nah, fayahdusu lahum bisababi hadzal ilmi tasawwuratun hasanah. Sehingga dengan sebab ilmu ini mereka mendapatkan gambaran-gambaran yang baik, ya, tentang syariat ini. Nah, dan ini pun bisa kita perhatikan. Orang yang hidupnya di perkotaan mungkin, ya, mungkin lebih bisa menerima apa yang kita sampaikan, dakwah tauhid dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang-orang yang hidupnya di pedalaman, ya, sangat susah, ya,
Bahkan kekafiran dan kemunafikannya lebih dahsyat. Nah, wa iradatil khair alladhi ya'lamuna minhu ma la yakunu fil badiyah. Orang yang hidup di perkotaan tadi lebih dekat untuk mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Sehingga dengan sebab ilmu ini, mereka mendapatkan gambaran-gambaran yang baik. Keinginan-keinginan untuk kebaikan yang mereka ketahui tidak seperti orang-orang Badui. Ya. Sekali lagi dikarenakan jauhnya mereka dari ilmu, sehingga watak mereka kasar, keras, lebih dahsyat kekafiran dan kemunafikannya. Nah, maka ini isyarat, ya, hendaknya kita mendekat kepada ilmu. Nah, dengan mengetahui ilmu, mengetahui syariat-syariat Islam, ya, membuat kita lembut. Nah, sehingga tergambarkan gambaran-gambaran yang baik, keinginan-keinginan untuk melaksanakan kebaikan. Wa fihim man latafatu at-tab' wal inqiyadu lid-da'i ma laysa fil badiyah. Dan pada mereka min latafati at-tab' wal inqiyad lid-da'i ma laysa fil badiyah. Pada orang-orang yang hidup di perkotaan, ya, peradaban sudah menjebak tengah-tengah mereka. Sehingga pada mereka tabiat yang lembut dan juga tunduk kepada orang yang mengajak kepada kebenaran. Berbeda dengan orang yang hidup di pedalaman. Nah, ada yang berdakwah di pedalaman sampai, ya, dicaci maki, dihina, dikucilkan, bahkan mungkin diserang. Nah, berbeda dengan di kota. Ya. Nah, wa yujalisuna ahlul iman wa yukhalitunahum aktsar min ahlil badiyah. Orang-orang yang hidup di perkotaan, mereka berbanjelis dengan orang yang beriman, ya, dan juga bercampur baur dengan mereka lebih banyak dibandingkan dengan orang yang hidup di daerah pedalaman. Falidzalika kanu ahradil khair min ahlil badiyah. Oleh karena itu, mereka orang yang hidup di perkotaan, ya, lebih semangat melakukan kebaikan dibandingkan dengan orang yang hidup di pedalaman. Nah, wa in kana fil badiyah wal hadirah kufarun wa munafiqun. Walaupun, ya, di pedalaman atau di perkotaan ada orang-orang kafir dan juga ada orang-orang munafik. Nah, fa fil badiyah ashaddu wa aghladu mimma fil hadirah. Akan tapi, ya, kekafiran dan kemunafikan yang ada di pedalaman lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan dengan kekafiran dan kemunafikan yang ada di perkotaan. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-a'rab ashaddu kufran wa nifaqa. Ya, orang-orang Arab Badui, ya, mereka lebih dahsyat kekafiran dan kemunafikannya. Nah, wa min dzalika anal a'rab ahrasu al amwal wa ashahha fiha. Dan di antara sebabnya bahwasanya orang-orang Badui itu lebih semangat untuk mendapatkan harta-harta dan mereka kikir, rakus, ya, untuk mendapatkannya. Ini keadaan orang-orang Badui. Nah, mereka rakus terhadap harta, semangat sekali untuk mendapatkan harta. Baik. Faminhum man yattakhidhu ma yunfiqu min az-zakah wan nafaqah
fi sabilillah wa ghairi dzalika maghramah. Dan di antara mereka, di antara orang-orang Badui, mayatahidu ma yunfiqu, mereka menjadikan, mereka memandang apa yang diinfakannya, baik berupa zakat atau infak fi sabilillah dan yang lainnya, mereka memandang sebagai suatu maghrama, kerugian. Ayyaraha hasarah wa naqs. Mereka menganggap apa yang mereka infakkan itu sebagai khasarah, kerugian. Nah, kekurangan. La yahtasibu fiha wa la yuridu biha wajh Allah. Mereka tidak ihtisab, tidak mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka infakkan. Dan juga mereka tidak menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqadu yu'addiha ila karha. Bahkan hampir-hampir mereka tidak menunaikannya, melainkan terpaksa, melainkan dalam keadaan mereka benci, tidak mau mengeluarkannya. Ini keadaan orang Badui. Nah, mereka menganggap apa yang diinfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa zakat ataupun yang lainnya, mereka memandang sebagai apa? Suatu kerugian. Nah, padahal seorang mukmin hendaknya dia menyadari dan meyakini apa yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebab mendapatkan keuntungan di dunia dan juga di akhirat. Sampai Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, ma yusbihul ibad illa malakani yanzilani. Tidaklah seorang hamba mendapati waktu pagi melainkan ada dua malaikat yang turun. Faqala ahaduhuma, berkata salah satu di antara malaikat tersebut, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah ganti apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu. Nah, didoakan oleh malaikat. Wa qala al-akhar, berkata malaikat yang lainnya, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan-nahan hartanya, tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kehancuran, lenyap hartanya. Sehingga tak salah kita menahan-nahan harta kita, tidak mau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebab kehancuran harta kita. Sehingga kita meyakini infak di jalan Allah ini sebab mendapatkan keuntungan dunia dan juga akhirat. Nah, Rasulullah mengatakan, ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Zahirnya berkurang, asalnya 1 juta, disedekahkan 200.000, berkurang, tidak 100.000, tapi hakikatnya bertambah. Bisa jadi kita mendapatkan harta-harta yang berikutnya disebabkan sedekah kita. Nah, dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang Badui yang mereka menganggap apa yang diinfakkannya itu sebagai suatu kerugian. Wah, rugi berinfak, rugi sedekah. Nah, rugi wakaf dan lain sebagainya. Jangan menganggap sebagai suatu kerugian. Hendaklah kita mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala di sisi Allah tatkala kita berinfak. Dan mereka, orang-orang Badui, hampir mereka tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya berupa infak atau zakat dan semisalnya, melainkan terpaksa dalam keadaan mereka membencinya, tidak senang dari Allah.
Padahal sikap seorang mukmin tatkala dia berinfak dengan sukarela, ya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yatarabbasu bikumud dawair, dan dia orang Arab Badui tadi, nah, menanti-nanti musibah datang kepada kalian. Ay min adawatihim lil mu'minin wa bughdihim lahum, disebabkan permusuhan dan kebencian mereka kepada kaum mukminin. Annahum yawadduna wa yantadiruna fihim dawairud dahr. Mereka menginginkan, mereka menunggu-nunggu, ya, musibah yang menimpa kepada kaum mukminin di masa tersebut. Nah, wa fajai'uz zaman, ya. Dan mereka menunggu, nah, datangnya zaman, ya, kelaparan dari kaum mukminin. Wa hadza sayan'akisu 'alaihim fa'alaihim dairatus saub. Ya. Dan ini akan terbalik untuk mereka. Bagi mereka musibah yang jelek. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala balikkan untuk mereka. Mereka menanti-nanti, menunggu-nunggu datangnya musibah kepada kaum mukminin, akan Allah balikan, ya, justru musibah yang akan menimpa mereka. Nah, wa amal mu'minuna falahumud dairatul hasanah ala a'daihim walahum uqbal hasanah. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan kebaikan, ya, terhadap musuh-musuh mereka. Nah, bukan mendapatkan musibah, tapi justru sebaliknya, ya, kebaikan, kemenangan. Walahum al-uqbal hasanah, dan bagi mereka kesudahan yang baik. Wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya'lamu niyatil ibad. Allah mengetahui niatan-niatan hamba-hambanya. Wa ma sadarat anhu al-a'mal min ikhlasin wa ghairih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, ya, apa yang muncul darinya berupa amalan-amalan yang dasar dengan ikhlas dan yang lainnya. Nah, ya, Allah mengetahui niatan-niatan hamba dan juga amalan-amalan seorang hamba, apakah ikhlas ataukah tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Baik. Walaysa al-a'rab kulluhum madmumin, bal minhum ma yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang-orang Badui, ya, tidak semuanya tercela. Ya. Akan tapi di antara mereka pun ada yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Allah lanjutkan pada ayat yang setelahnya, wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ada juga di antara orang-orang Badui yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah, dan mereka memandang apa yang diinfakkan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa salawatir rasul, dan untuk mendapatkan doa Rasul. Ala innaha qurbatun lahum. Ingatlah, sesungguhnya apa yang dia infakkan merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, ke dalam surganya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini keadaan orang-orang Badui. Nah, yang kafirnya, yang munafiknya sangat dahsyat. Ya. Ada juga di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan mereka memandang apa yang diinfakkannya sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berbeda dengan keadaan
orang Badui yang sebelumnya tadi. Mereka memandang apa yang diinfakkannya sebagai bentuk kerugian. Ya. Ada juga di antara mereka yang memandang apa yang mereka infakkan sebagai bentuk mereka sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keadaan orang-orang Badui. Ya. Jadi tidak semuanya mereka itu kafir. Tidak semuanya mereka tercelah. Nah, ya, ada yang kafir, ada yang munafik, ada juga yang mukmin. Tapi yang kafir dan yang munafiknya lebih dahsyat dibandingkan dengan kekafiran dan kemunafikan yang ada di perkotaan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan ayat yang ke-99 pada kesempatan yang lain. Wa alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.